Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina muttasil ila Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi nafahati wa madati wa karamati fid darin amin. Al-ahkam asy-syar'iyyah, termasuk kepada bahasan hukum-hukum syariah yang berkaitan dengan ayat surah Al-Baqarah ayat 219 dengan 220. Hukum pertama, halil ayatul karimah dalatun ala tahrimil khamri. Apakah ayat yang mulia tersebut, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, itu menunjukkan kepada haramnya khamar? Apakah ayat itu sudah menunjukkan kepada haramnya khamar? Zahaba ba'dul ulama, telah berpendapat sebahagian para ulama kepada anna hadhil ayah, sesungguhnya ini ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir dalatun ala tahrimil khamri, itu telah menunjukkan kepada pengharaman khamar. Lianna Allah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zakara fiha, itu menyebutkan ya Allah padanya ayat akan firman-Nya Allah yang berbunyi kul fihima ismun kabir. Katakan oleh Muhammad pada keduanya, khamar dan judi, itu ada dosa besar. Wa qad haramallahu isma, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan dosa dengan firman Allah yang berbunyi innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal isma. Hanya saja telah mengharamkan oleh Tuhanku akan perbuatan-perbuatan keji. Ma dhahara minha, sesuatu yang nampak ia darinya perbuatan keji, dan sesuatu yang tidak nampak. Dan Allah juga mengharamkan dosa. Darinya merangkai dua pemahaman ayat tersebut, maka bisa disimpulkan ayat Al-Baqarah 219 itu telah menunjukkan pengharaman khamar. Kata yang menunjukkan pengharaman khamar adalah kul fihima ismun kabir. Nah, sementara ketika dikatakan ismun, Allah mengharamkan dosa pada ayat yang lain, yaitu wal isma. Wa hada ikhtiyarul qadi Abi Ya'la. Ini adalah pilihan pendapat Qadi Abi Ya'la. Zahaba jumhurul ulama ila anna hadhil ayata taqtadi zammal khamri duna tahrimiha. Berpendapat jumhur para ulama, mayoritas para ulama, kepada sesungguhnya ini ayat itu bermaksud ya ayat akan mencaci khamar, belum mengharamkannya khamar atau tidak mengharamkannya khamar, dengan dalil anna ba'das sahaba syaribul khamra ba'da nuzuliha. Sesungguhnya sebagian para sahabat itu mereka masih meminum akan khamar setelah turunnya ayat tersebut. Kama marra fi asbabin nuzul, sebagaimana telah berlalu pada asbab nuzul. Walau fahimut tahrima lamma syaribaha ahadu minhum,
Jikalau memahami mereka sahabat akan hukum haram, maksudnya haram pada ayat tersebut, sungguh tidak meminum akannya khamar oleh seorang pun dari mereka. Wa hadhil ayat mansukhatun, ini ayat sudah dinasakh dengan ayat surah Al-Maidah, yaitu innamal khamru wal maisir wal azlamu wal rijsu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Nah, itu ayat yang menasikhnya. Wahaza qaulu Mujahid, ini adalah paparan pendapat Imam Mujahid, Imam Qatadah, Imam Muqatil. Itu nama-nama disebut pakar tafsir, murid Imam Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Berkata Imam Qurtubi, pada ini ayat itu zamul khamri, mencela khamar. Wa fa'amat tahrimu, adapun pengharaman, fayu'lamu bi ayatin ukhra, maka diketahui akan ia pengharaman khamar dengan ayat yang lain, bukan dengan ayat yang ini. Dia adalah ayat yang ada dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Wa ala hadza aksarul mufassirin, berdasarkan di atas ini penjelasan mayoriti ulama tafsir. Sudah. Itu hukum pertama. Berarti ayat wa yasalunaka 'anil khamri wal maisir itu belum menunjukkan hukum haram. Hukum kedua, ma hiyal khamru, apakah dianya khamar? Hal hiya ismun likulli muskirin, apakah khamar itu nama bagi setiap minuman yang memabukkan? Ikhtalafal ulama fi ta'rifil khamri mahi, telah terjadi perbedaan pendapat ulama di dalam mendefinisikan khamar. Mahi, apakah dianya khamar? Maka berkata Imam Abu Hanifah rahimahullah, al-khamru syarabul muskiru min asiril inabi faqat. Khamar adalah minuman yang memabukkan dari perasan anggur saja, yang terbuat dari kurma, yang terbuat daripada tapai, daripada nasi, daripada nanas, itu tidak termasuk khamar. Ini pendapat Imam Abu Hanifah. Wa ammal muskiru min ghairihi, adapun minuman memabukkan dari selain khamar, kasyarabi minat tamri, seperti minuman memabukkan yang dibuat dari korma kering, awis syairi, atau terbuat dari gandum, fala yusamma khamran, maka tidak disebut akan ia dengan khamar, bal yusamma nabizan, akan tetapi disebut ia dengan nabiz. Ini adalah mazhab ulama Kufah dan Imam Nakhai dan Imam Sauri dan Imam Ibni Abi Ya'la, Abi Layla. Wa zahaba al-jumhur, dan berpendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah wa alal jami', kepada annal khamra ismun likulli syarabin muskirin, sesungguhnya khamar adalah nama bagi setiap minuman yang memabukkan.
Saudara min asiril inabi, bersamaan ada ia minuman itu terbuat dari perasan anggur, awil tamri atau kurma kering, awil syairi atau syair, atau yang lain-lainnya. Dianya penjelasan adalah mazhab jumhur ulama hadis dan ulama Hijaz. Ada dua pendapat. Hujjatul Kufiyin wa Abi Hanifah, dalil orang ulama-ulama Kufah, dalil Imam Abu Hanifah yang mengatakan khamar hanya perasan anggur saja. Ihtajjal Kufiyun, telah berargumen oleh ulama Kufah, oleh Imam Abu Hanifah, bi annal ambaza la tusamma khamran. Sesungguhnya minuman-minuman nabis itu tidak disebut dia dengan khamar. Wala yusamma khamran ila syai'ul mustaddu min asiril inabi, tidak disebut khamar kecuali sesuatu yang memabukkan dia, mustaddu, dari perasan anggur, dengan dalil lughah dan sunnah, dengan dalil bahasa dan hadis. Adapun dalil lughah, dalil menurut bahasa Arab, maka perkataan Abil Aswad Ad-Du'ali, beliau adalah hujjah dalam lughah. Dia adalah pengasas daripada ilmu nahwu sharaf. Beliau adalah hujjah dalam ilmu bahasa. Apa kata beliau? Da'il khamra tashrabuhal ghawa fa innani ra'aitu akhakha mughanniyan bimakaniha fa illa takunhu aw yakunha fa innahu akhuha azzabathu ummuhu bilabaniha. Tak tahu terjemahannya. Adapun dalil sunnah, maka hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qala, berkata ya Sayyidina Abi Sa'id, utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam binashwan, telah dihadirkan ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang awal-awal mabuk. Naswan, ada sana? Dengan orang yang awal mabuk, belum mabuk sempurna, baru awal-awal. Maka berkata ya Nabi kepada si Naswan, bukan namanya ya, sifat, asyaribta khamra, apakah kamu telah minum khamar? Qala, berkata si orang mabuk, masyaribtuha munzu haramallahu wa rasul, tidak aku minum akannya khamar sejak mengharamkan akannya khamar oleh Allah dan Rasul. Qala, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, famaza syaribta, apa yang kamu minum? Qala, berkatalah orang mabuk tersebut, khalitain, dua jenis minuman yang dicampur. Itu khalitain, dua jenis minuman yang dicampur. Mungkin perasan kurma dicampur dengan perasan syair atau gandum, khalitain. Nah, minuman yang dicampur. Maka berkata ia Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri, maka mengharamkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan minuman tersebut. Fanafas syari ismal khamri anil khalitain. Hujjahnya adalah, dalil dari hadis tersebut yang menjadi dasar hukum adalah menafikan oleh orang yang minum akan nama khamar
dari khalitain, minuman yang dibuat daripada dua yang dicampur, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yunkirhu alaihi, dan tidak mengingkari ia Nabi sallallahu alaihi wasallam akannya seseorang atas menafikan hal tersebut. Kamu minum khamar? Kata dia, tidak, saya tidak pernah minum khamar sejak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Apa yang kamu minum? Minuman saya adalah minuman yang terbuat dari dua buah minuman yang dicampur. Berarti orang itu telah menafikan nama khamar kepada khalitain, dan Nabi tidak membantah. Berarti khamar hanya tertuju kepada perasan anggur saja. Hujjatul jumhur. Wastadalla al-Hijaziyun, telah berdalil oleh ulama Hijaz dan jumhur fuqaha atas anna kulla muskirin khamrun, sesungguhnya setiap minuman memabukkan itu disebut dengan khamar, bima yali, dengan dalil sebagai berikut. Satu, hadis Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang berbunyi, kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Setiap minuman memabukkan disebut khamar, dan setiap minuman memabukkan hukumnya haram. Yang kedua, hadis Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, al-khamru min hataini syajaratain. Khamar itu dibuat dari dua pohon. Wa asyara, menunjuk ia Sayyidina Abu Hurairah kepada pohon anggur dan pohon korma. Berarti khamar juga bisa dibuat dari korma. Yang ketiga, hadis Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hurrimatil khamru hina hurrimat, diharamkan akan khamar ketika diharamkan akan ia khamar. Wa ma yuttakhadhu min khamril ahna, dan tidak dibuat dari khamar anggur kecuali sedikit. Wa amatu khamrina, rata-rata khamar yang kami buat waktu itu terbuat dari busru, yaitu korma muda, dan tamar, korma kering. Nah, itu hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi diharamkan khamar, ketika khamar diharamkan, turun perintah pengharaman khamar. Pada saat itu khamar yang dibuat dari anggur hanya sedikit. Rata-rata khamar yang diharamkan ketika ayat itu turun adalah khamar yang terbuat daripada korma muda dan korma kering. Yang keempat, hadis Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, nazala tahrimul khamri yauma nazal, telah turun pengharaman khamar pada hari turun ia pengharaman. Wa hiya min khamsatin, dan dianya khamar terbuat daripada 5 unsur. Minal inabi, daripada anggur, wa tamri, korma, wal hintati, gandum, wa syairi, dan syair, wa dzurrah, dan jagung. Wal khamru ma khamar aqla, khamar adalah sesuatu yang menutupi akal. Khamisah, dalil kelima, hadis pada Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu anha, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kulli muskirin, telah melarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari setiap minuman memabukkan, wa mufattirin. Mufattirin, minuman yang merugikan atau membahayakan. Wastadallu limazhabihim, berdalil mereka jumhur bagi mazhab mereka jumhur,
atas annal muskira yusamma khamran, sesungguhnya minuman yang memabukkan itu disebut dengan khamar dengan bahasa juga. Jadi dari sudut bahasa, setiap minuman memabukkan disebut khamar juga ada dalilnya. Wa huwa, dan dianya adalah annal khamra sumiyat khamran li mukhamaratiha lil aqli, sesungguhnya khamar disebut dengan khamar karena menutupinya khamar bagi akal. Jadi setiap minuman yang menutupi akal itu disebut dengan khamar. Wa hadzal ambuza, dan ini seluruh minuman-minuman nabiz yang terbuat daripada selain anggur, tukhamirul aqla, itu bisa menutupi akal. Wa taghibuhu, dan bisa menghilangkan akal. Falizalika tusamma khamran, maka karena hal tersebut disebutlah dia dengan khamar. Fal khamru, maka khamar adalah as-sakru. Muskiru, sakru atau muskiru? Sakru, minuman memabukkan, min ay sarabin kana, dari mana saja minuman ada ia. Lianna sukra yukti aqla, karena memabukkan itu menutupi akal. Wa yamna'u min wusuli nuri ilal aqdam, dan menghalang sampai nurnya akal ke anggota tubuh. Azan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Syaitanir rajim. Kita lanjutkan. Berkata Imam Fakhrur Razi, fahadhil istiqaqat min aqwad dalail, maka sesungguhnya ini pengambilan nama khamar dikarenakan dia menutupi akal, sehingga khamar mencakup setiap minuman yang memabukkan. Itu diantara yang terkuat dalil, itu diantara yang terkuat dalil-dalil di atas annal musammal khamri wal muskir, sesungguhnya yang disebut dengan khamar dianya adalah minuman memabukkan. Fakaifa idzan dafatil ahadits katsira ilaih, maka bagaimana kira-kira apabila ditambahkan hadis-hadis yang banyak kepadanya. Dalil yang tadi saja itu sudah cukup kuat, sangat kuat, apalagi ditambah dengan dalil 5 hadis yang telah disampaikan di atas. La yuqalu, tidak boleh dikatakan inna haza isbatil luwa bil qiyas wa huwa ghairu jadis, sesungguhnya ini itu menetapkan bahasa dengan kias, dan dia yang menetapkan bahasa pakai kias itu tidak boleh. Nah, jangan sampai dikatakan sesungguhnya ini itu menetapkan bahasa dengan dalil kias, dan dia menetapkan bahasa pakai kias, tidak boleh. Memang betul menetapkan bahasa nggak boleh pakai kias, tapi ini tidak termasuk. Kenapa? Li'anna naqulu, sesungguhnya kita berpendapat laisa hadza isbatan lil luwa bil qiyas, sesungguhnya ini itu bukan menetapkan bahasa dengan kias, bal huwa ta'yinul musamma biwasitati hadhil istiqaqat,
dia adalah menentukan sesuatu yang diberi nama dengan perantara ini pengambilan bahasa. Dia bukan menetapkan bahasa dengan kias, tetapi dia adalah menentukan mana saja yang diberi nama dengan kata-kata khamar dengan menggunakan perantara ini pengambilan bahasa. Tarjih. Nahnu, kita, kata Syekh Ali As-Sabuni, idza ta'ammalna, apabila kita renungkan adilatal fariqain, dalil-dalil dua kelompok di atas. Satu, ulama Kufah dengan Imam Abu Hanifah. Dua, jumhur dengan ulama hadis dan ulama Hijaz. Ma dzukira minha wa ma lam yuzkar, dalil yang telah disebutkan darinya dalil dan dalil yang belum disebutkan. Tarjihu indana, niscaya kuat menurut kita pendapat jumhur dan pendapat ulama Hijaz. Fal khamru haramun, khamar hukumnya haram. Wa kullu muskirin khamru, setiap yang memabukkan adalah khamar. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, wa zalika, dan demikian, li'anna as-sahabah, karena sesungguhnya para sahabat, lamma sami'u tahrimal khamri, tatkala mendengar mereka sahabat akan pengharaman khamar, fahammu minhu, maka menduga mereka sahabat darinya pengharaman khamar akan pengharaman nabis, akan pengharaman semua minuman nabis. Wahum kanu, padahal mereka adalah mereka itu yang paling mengenal manusia dengan bahasa Arab dan yang paling mengenal dengan tujuan syariat, yaitu Allah dan Rasulnya. Wa qad sabata bis sunnatil mutatahhirah, sungguh telah tetap dengan sunnah yang suci oleh tahrimu kulli muskirin wa mufattirin, mengharamkan setiap minuman yang memabukkan dan yang merusak. Wa sabata an Anas, dan telah tetap sebuah riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik, annahu kana, sesungguhnya Sayyidina Anas itu ada, ya Sayyidina Anas, sakiyal qaum, orang yang menuangkan minuman, orang yang menuangkan minuman kaum di rumah Sayyidina Abi Thalhah radhiyallahu anhu, hina hurrimatil khamru, ketika diharamkan khamar. Abi Thalhah adalah bapak tiri Sayyidina Anas. Wa ma kana khamruhum yawma idzin illa fadhih, tidak adalah khamar mereka saat itu, saat dituangkan, saat turunnya perintah haram, kecuali fadhih. Nah, fadhih. Fahina sami'u tahrimal khamri, maka ketika mendengar mereka akan pengharaman khamar, ahraku, menumpahkan mereka akan minuman tersebut. Wa kasarul awaniyah, memecahkan mereka akan wadah-wadah. Wa makanal fadih illa min naki'il busr, tidak adalah minuman fadih
kecuali diambil dari sari pati kurma muda. Nah, kalaulah khamar itu hanya dari anggur saja, tentu para sahabat tidak perlu memecahkan minumannya, tidak perlu memecahkan wadahnya, menumpahkan minumannya. Kenapa mereka pecahkan wadah dan tumpahkan minuman? Karena pemahaman mereka khamar itu bukan hanya dari anggur saja, tapi setiap minuman memabukkan. Nah, tentu para sahabat lebih tahu dengan bahasa dan lebih tahu dengan tujuan syar'i. Fama zahaba ilaihi jumhur was sahih. Maka pendapat yang berpendapat kepadanya oleh jumhur, dialah pendapat yang kuat. Al-mu'awwal alaihi, yang dipalingkan kepadanya, atau yang dijadikan standar di atasnya. La siyama, terlebih-lebih annal mutaakhirin minal ahnaf, sesungguhnya ulama-ulama mutaakhirin dari kalangan mazhab Hanafi, aftau, mereka telah memfatwakan dengan pendapat Muhammad, yaitu Muhammad bin, dan pendapat Muhammad bin Hasan, murid utama pada Imam Abu Hanifah, fi sairil ashribah, pada seluruh bentuk minuman memabukkan, wa wal haqqul ladzi la mahida'an, dialah pendapat yang benar, tidak bisa lagi, tidak ada tempat lari darinya. Berkata Allama Al-Lusi, wa indi, menurut aku, kata beliau, annal haqqal ladzi la yanbaghi al-udulu an, sesungguhnya pendapat yang benar yang tidak pantas berpaling dari pendapat tersebut, anna syarabal muttakhadha mimma adal inabi kaifakan wa bi ay ismin summi mata kana bihaisu yuskir haramun. Sesungguhnya minuman al-muttakhadha, yang dibuat akan ia minuman, mimma, dari sesuatu, adal inabi, selain anggur, kaifakan, bagaimana ada saja dia, bagaimana ada ia, apakah benda padat, benda cair, pokoknya selain anggur. Wa bi ayyi ismin summi, dengan nama apa saja dia disebut, dengan mana saja nama dia disebut, mata kana, kapan saja ada ia minuman itu memabukkan, itu hukumnya haram. Wa qaliluhu kakathiri, meminum sedikitnya sama dengan banyaknya. Wa yuhaddu syaribuh, akan dihukum had orang meminumnya. Wa yaqamu talaku, jatuh talaknya. Kalau dia menjatuhkan talak ketika mabuk, asbab meminum minuman tersebut, talaknya jatuh. Wa najasatu ghalidha, najisnya berat. Jadi intinya pendapat yang kuat adalah setiap minuman memabukkan adalah khamar, termasuk dalam ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, masuk ke sana yang terbuat dari anggur, yang terbuat dari selain anggur. Hukum ketiga, ma hiya anwa'ul maisil muharram, apakah dia macam-macam judi yang diharamkan? Apakah dianya macam-macam model-model judi yang diharamkan?
ittafaqal ulama'u ala tahrimi durubil qimar. Telah sepakat seluruh para ulama atas mengharamkan seluruh bentuk judi. Wa annaha minal maisil muharram. Sesungguhnya berbagai bentuk judi itu termasuk dari judi yang diharamkan, karena firman Allah Ta'ala yang berbunyi, Qul fihima ismum kabirin. Nah, ada yang tinggal. Fakullu la'ibin yakunu fihi ribhun li fariqin wa khasaratun li akhara wa minal maisir muharram. Maka setiap permainan yang terdapat padanya permainan untung bagi satu kelompok, rugi bagi kelompok yang lain, dianya permainan itu termasuk judi yang diharamkan. Apa saja permainan yang merugikan satu kelompok, yang menguntungkan kelompok lain? Sawa'un minhu sawa'un kana al-la'ibu bin nardi, bersamaan adalah permainan itu dengan menggunakan dadu, au satranji atau menggunakan catur, au ghairihima atau selain keduanya. Wa yadkhulu fihi fi zamanina, masuk dalam kategori judi pada zaman kita sekarang seperti permainan yansib. Yanas itu kupon berhadiah. Nah, kupon berhadiah. Sawa'un minhu ma kana bi qasdil khair, bersamaan ada darinya kupon yang berhadiah sesuatu yang ada ia dengan tujuan kebaikan, seperti yanasibil khairi, kupon berhadiah tujuan kebaikan. Kupon berhadiah tujuan kebaikan. Untuk apa kupon berhadiah tersebut? Untuk membantu pondok pesantren. Nah, atau untuk membantu korban banjir, ataupun diadakan oleh masjid demi kemakmuran masjid. Selepas sholat 5 waktu, jamaah akan membeli kupon dengan harga Rp1.000. Masukkan uangnya dalam kotak, bawa kupon. Maka kupon ini akan diundi setiap hari Jumat. Akan diundi. 3 orang yang terpilih akan mendapatkan hadiah utama dispenser, hadiah kedua blender, hadiah ketiga magic jar. Nah, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membangun masjid, biar orang semangat nyumbang ke masjid. Dijual kupon. Itu juga hukumnya judi, hukumnya haram. Apalagi permainan-permainan yang untuk lakukan di mana Apridi? Di SD. Di mana Irfan? Di mana Abu? Di online. Online. Di mana Zahra? Di SD. Nah, itu untuk mendeteksi. Jadi yang Zahra itu dia main judi cuma waktu SD. Abu di online. Ihsan di
nggak ada menjudi timzah, tim, beli kupon, dapat hadiah, suruh tangkap gitu, yang dapat ketangkap, itu semuanya judi. Nah, termasuk cabut-cabut tali di SD, termasuk yang ditempelkan di dinding, hadiahnya baju macam-macam, digantung hadiahnya di atas tuh biar bersemangat. Saya mau dapat baju nih, saya dapat pistol-pistolan ini, cabut, nol aja, permen teh cicak aja didapat. Nah, hadiahnya ada situ kan, permen teh cicak 2 biji. Jadi kalau nggak dapat itu aja yang dimakan. Nah, itu semuanya haram, termasuk judi. Au bi qasdir ribhil mujarrad, atau dengan tujuan keuntungan semata, fakulluhu ribhun khabith, maka seluruhnya adalah keuntungan yang kotor. Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban, sesungguhnya Allah itu maha bersih, tidak menerima ya Allah kecuali akan yang bersih-bersih. Jangan katakan kupon berhadiah untuk membangun masyarakat, untuk membangun masjid, untuk membantu panti asuhan. Allah tidak mau terima dari usaha yang kotor. Saya pun kerja memang judi, tapi 10% kan di masjid. Nah, saya tabung uang judi mau haji, saya kan korban tiap tahun dari hasil perjudian. Nah, nggak ada nilainya, nggak diterima oleh Allah. Qala sahibul Kasyaf, pengarang kitab Al-Kasyaf, wa fi hukmil maisir anwa'ul qimar, pada hukum judi itu seluruh bentuk perjudian, minan nardi daripada dadu, satranji, catur, wa ghairihima dan selain keduanya. Hadis Nabi SAW, iyakum wa hatainil la'ibatain, hindari oleh kalian dua permainan, mas'umatain, yang dicela kedua-duanya. Fa innahuma min maisiril ajam, sesungguhnya kedua-duanya termasuk perjudian non Arab, yaitu catur sama dadu. Nah, biasa Cina yang berjudi dengan dadu. Wan Ali radhiyallahu an, inna narda wa satranji minal maisir, sesungguhnya dadu dan catur termasuk dari judi. Pasang nomor berapa dan main pakai catur. Dadu, baik dadu satu, dadu tunggal, masukkan dalam botol atau 3 biji, atau dadu yang dipisah-pisah matanya pada beberapa buah, yaitu domino, baik terbuat daripada batu atau terbuat daripada kertas. Kan ada domino kertas, nah itu juga masuk sama. Nah, termasuk juga itu kartu kuning. Nah, kita belajar kitab kuning, anaknya belajar kitab kuning, bapaknya main kartu kuning, sama-sama kuning mereka. Nah. Koa namanya. Nah, seluruh kartu-kartuan. Ibn Sirin, kullu syai'in fihi khatrun fahuwa minal maisir, setiap sesuatu yang padanya ada bahaya itu termasuk judi. Nah, sesuatu yang di sana ada bahaya termasuk judi. Apa contohnya? Hari ini membeli saham, nah, jual beli saham, pas saham rendah dibeli, pas naik dijual. Tuh dia pantau saham tuh,
di internet. Saham turun langsung beli, pas naik langsung jual. Oh, kaya mendadak. Itu bagian daripada judi. Karena itu bahaya. Kalau kebeli saham murah kemudian turun sampai nggak ada harga, rugi dia. Nah, termasuk jual beli yang ada unsur bahayanya. Nah, seperti membeli benda-benda yang tidak ada manfaat secara zahir, bambu, susang, buluh perindu. Ada yang bilang buluh perindu, ada yang bilang bulu perindu. Mana yang betul? Nah, ada yang bilang rantai babi, mani gajah. Nah, mani gajah dibeli. Nah, itu jual beli yang berbahaya. Itu masuk kategori judi. Beda sama beli pakaian, jelas keuntungannya. Beli lontong, jelas tujuannya. Beli tauisi, jelas maksudnya. Nggak ada bahayanya di sana, paling nyesal aja, enak gak enak. Nah, tapi kalau beli di sana tuh ada unsur di sana. Kayak ada yang namanya dulu saya pernah tertipu 2 sekali gara-gara pedagang pasar kaki 5. Batu penyabut bisa, batu-batunya hitam. So, kalau kena bisa, taruh aja batu itu, hilang bisa. Sakit gigi taruh aja. Ini cocok di pondok nih. Beli nggak ada gunanya, bohong saja. Oke, itu termasuk kategori judi. Jual beli yang membahayakan. Itu perkataan daripada Imam Ibnu Sirin. Berkata Sahih Ruhul Ma'ani, pengarang kitab Tafsir Ruhul Ma'ani, wa fi hukmil maisir jami'u anwa'il kimar minan nardi. Di dalam hukum judi termasuk seluruh berbagai macam, seluruh bentuknya judi, dari dadu, satranji dan yang lain-lainnya. Hatta adkhalu fihi, sehingga memasukkan mereka ulama ke dalam kategori judi la'ibas sibyan, permainan anak kecil dengan menggunakan kacang, jauz, menggunakan ka'am, betul ka'am. Menggunakan kacang mungkin seperti permainan yang apa itu? Yang bulat tuh seperti isi. Itu bagaimana kalau menangnya? Hah? Tahu mainan itu? Pernah main? Pandai mainnya? Gimana kalau menangnya? Hah? Oh, itu yang habis. Atau kalau ada taruhan itu termasuk judi. Termasuk main kelereng. Nah, main karet, main kertas gambar. Berapa? 10? 15? 15. Satu orang 15. Taruh di atas tanah, ingkari. Nah, lempar pakai sendal. Yang berhasil lempar, keluar semuanya. Oh, menang nih. Itu termasuk judi. Nah, berarti anak-anak Indonesia itu dari kecil udah main judi. Undian bukan dalam kismah, undian bukan dalam pembagian. Wa jami'u anwa'il mukhatarah, dan seluruh bentuk perkara yang membahayakan dan bentuk taruhan. Seluruh yang membahayakan, seluruh taruhan itu masuk kategori judi.
Nah, ajang lomba pacu kuda pun jadi judi. Nah, siapa yang mengatakan menang nomor 3 masuk, nomor 4, 5 udah diisi semuanya, baru pacu kuda. Ternyata kalah anak jokinya. Nah, hilang uangnya. Itu judi. Main bola pun bertaruh. Indonesia, antum Indonesia, Malaysia. Nah, kalau menang Indonesia nanti kamu traktir saya bakso. Nah, kalau kalah Indonesia saya tak tekan. Nontonlah main bola mereka. Kalah salah satu, mentraktir salah satu pada yang lain, itu masuk kategori judi. Itu namanya taruhan. Tapi adapun catur maka diharamkan. Adapun dadu, maka diharamkan sepakat ulama. Karena sabda Nabi SAW, main dadu, pakai taruhan, enggak pakai taruhan, memainkannya saja itu haram. Nabi bersabda, man la'iba bin nardi, siapa yang bermain dadu maka dia telah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Apakah objeknya ular tangga atau domino atau ludo? Nah, yang pakai objeknya dadu. Nah, itu kalau nggak pakai taruhan pun itu sudah haram. Kenapa? Itu mainan yang tidak pakai otak. Nampak saja. Sudah naik tangga, langkah ke ular, turun. Naik tangga, turun. Itu sama dengan undi nasib, untung-untungan. Itu taruhan namanya, hukumnya haram. Kan kami nggak ada taruhan. Taruhannya waktu kamu. Dan itu permainan yang tidak ada ujungnya. Main catur masih ada ulama yang membolehkan. Kenapa? Masih ada gunanya. Di sana masih ada mempelajari sistem. Nah, di sana ada sistem gerilya atau metode perang. Masih pakai otak gitu. Masih ada khilafiyah. Tapi kalau dadu nggak ada khilafiyah. Oke. Adapun main satranji, maka sungguh membolehkan akannya oleh Imam Syafi'i. Main catur membolehkan akannya oleh Imam Syafi'i dengan syarat-syarat yang menyebutkan akannya oleh Imam Fakhrul Razi, yaitu ketika beliau mengatakan, wa qala Syafi'i radhiyallahu an, berkata Imam Syafi'i radhiyallahu an, idza khalas satranji anir rihan, apabila sunyi catur dari taruhan, wal lisanu anituyan, dan lidah dari kebohongan, wassalatu anin nisyan, dan solat dari lupa, lam yakun haraman, tidak ada yaitu haram. 3 syarat. Pertama, main catur nggak ada taruhan, walaupun hanya telur. Siapa yang menang akan gratis telur, yang kalah membayar. Nggak ada taruhan. Yang kedua, lidahnya nggak carut marut waktu main. Nah, biasa orang main catur itu lidahnya macam-macam, keluar kata-kata kotor, kemudian dia seperti petugas binatang, hewan ternak. Cepat dikit, kambing. Itu kelahi dia, tuang nak caturnya, diangkat papan caturnya, dilempar ke kepala kawan. Itu syaratnya, nggak ada kata-kata kotor. Kemudian sholat tidak lupa. Nah, wa huwa kharijun anil maisir, itu keluar dari kategori judi. Li'anna al-maisira ma yujibu daf'al ma, karena sesungguhnya judi adalah sesuatu yang mewajibkan menyerahkan harta. Ini judi, mewajibkan serahkan harta. Maka perlombaan-perlombaan yang katanya islami
yang mewajibkan peserta membayar itu judi. Nah, kita akan mengadakan lomba qiraatul kutub, yang akan dihadiri oleh seluruh pondok pesantren se-Indonesia. Bagi para peserta wajibkan membayar 300.000 uang konsumsi. Acara berapa hari? 3 hari. Siapa makan 100.000 sehari? Konsumsi apa itu? Tapi kalau betul-betul konsumsi disesuaikan dengan kadar makan, 3 hari sekali makan berapa? 16.000. Berarti sehari 45, 3 hari 100, lama kali putih 135. Nah, snack 15.000, sehari 5.000, genap 150. Betul semua uang itu untuk konsumsi, tidak ada masalah. Tapi yang ada adalah, jadi agama dijadikan ajang judi. Nah, apa namanya itu, bayar apa namanya? Setiap pemain membayar, itu namanya? Hah? Admin? Ada lomba bola kaki, sepatu gadang. Setiap peserta kesebelasan membayar uang. Apa nama uangnya itu? Omset? Nggak tahu. Uang set? Enggak. Tahu lah. Pokoknya haram. Atau mengambil harta. Mengambil harta. Kalau enggak bayar harta, ngambil harta. Ini laisa kadzalik. Catur yang 3 syarat di atas tidak termasuk demikian. Fala yakunu kimaran wala maisaran. Tidak termasuk dia kategori judi. Amma sabaku fil khayli, adapun lomba kuda, wadawabi, dan lomba hewan tunggangan, warami binisoli, lomba memanah dengan anak panah, wasihami, dan panah, faqad rakhasa fihi, maka sungguh memberikan keringanan dia Nabi, atau faqad rukhisa fihi, sungguh diberikan keringanan padanya dengan syarat-syarat yang bisa kamu ketahui dari kitab-kitab fikih. Ada lomba yang dibenarkan oleh agama, walaupun mengeluarkan uang sekalipun boleh, tapi ada syarat-syaratnya yang bisa anda ketahui dari kitab fikih. Walaysa huna mahallu tafsiriha, tidaklah sini-sini tempat merincikan hukumnya. Wallahu ta'ala a'lam. Khatimatul bahas, penutup bahasan. Hikmatul tasyrih. Haramallahu al-khamra wal maisir, telah mengharamkan oleh Allah akan khamar dan judi. Lima fihi ma min al-adraril fadihah, karena sesungguhnya pada keduanya khamar dan judi itu dari hal-hal yang memudaratkan yang besar. Wal mafasid al-katsir, dan kerusakan-kerusakan yang banyak. Wal atham allati tatawalladu min hatainir razilatain, dan dosa-dosa dari karena dosa-dosa atau kepada adr, karena sesuatu pada keduanya khamar dan judi, dari dosa-dosa yang lahir ya dosa dari dua pekerjaan hina. Sawa'an fil nafsi, bersama ada ia pada diri atau badan atau akal atau harta, merugikan diri, badan, akal atau harta.
min madaril khamri, maka di antara kemudaratan khamar, annahu yuzhibul aqla, sesungguhnya khamar itu menghilangkan ia akal, hatta yahziz syaribu kal majnun, sehingga jadilah, hampir jadi orang minum sama dengan orang gila. Wa yafqidul insanu sihhatahu, dan kehilangan oleh manusia akan kesehatannya. Wa yukharribu alaihi jihazahul al-hatmi, al-hatma, dan merusak ya khamar atasnya manusia akan kesiapannya manusia yang besar. Jihaz, kesiapan. Fayahdusut tahabat fil halki. Nah, coba lihat di kamus. Maka akan muncul tahabat pada tenggorokan, dan tukak atau luka. Tukak itu sudah menjadi bahasa Indonesia. Atau tukak, luka, luka yang mengering, tukak lambung. Nah, dan luka-luka pada lambung dan usus, dan tamaddud pada hati. Fayahdusu tahabatil halki, infeksi, maka terjadilah infeksi pada tenggorokan dan tukak pada lambung dan usus. Kemudian tamaddud fil kabid. Pakai ini saja untuk moderate cocok. Muhammad, okay? Hatta yuhazzi, yuhazzi artinya mengoceh. Hatta yuhazzi syarif, sehingga mengoceh orang yang mabuk sama dengan orang gila. Pembesaran hati, tamaddud, jadi hati berkembang, membesar pada hati, artinya jadi besar, dan menyumbat saluran darah, yaitu menyumbat ia akan saluran darah. Waqad yukifuha, kadang-kadang bisa menghentikan akannya saluran darah. Fayamutus sakir fuja'ah, matilah orang mabuk tiba-tiba. Waqad asbatat tibul hadis, sungguh telah menetapkan oleh dokter modern sungguh telah menetapkan oleh dokter modern dororul khamrah al-fadih, akan kemudaratan khamar. Fadih
yang besar atau yang membahayakan? Kemudaratan yang besar atau kemudaratan yang membahayakan pada badan dan akal, sehingga berkata sebagian dokter Almania itu nggak salah Jerman, ya betul Jerman, sehingga berkata sebagian dokter-dokter Jerman, tutup oleh kalian bagiku setengah daripada hanat. Hanat itu jamak pada hanut, toko-toko, artinya toko-toko minuman khamar. Di sini diartikan bar. Nah, bar. Tutup oleh kalian bagiku setengah bar-bar. Bar-bar? Bar. Belum bar-bar lagi. Tutup oleh kalian setengah bar. Nah, aku akan jamin bagi kalian istirnah. Istirnah tidak diperlukan daripada setengah rumah sakit. Dan Baimarastana itu artinya rumah sakit jiwa. Mustasfa Amradil Aqliyah, rumah sakit otak dan penjara. Kata beliau, kalian tutup bar, aku jamin rumah sakit separuh tutup. Tutup seluruh bar, maka seluruh rumah sakit akan tutup. Jadi penyebab penyakit yang terbesar itu adalah minuman khamar yang biasa disajikan di bar-bar, diskotik. Wa yakfil khamru syarran, cukup khamar sebagai perkara jelek, annaha ummul khaba'is, karena dia adalah induk perbuatan keji, sebagaimana yang warid pada hadis yang mulia. Adapun bahaya judi, falaisat bi aqalla min madaril khamr, tidaklah ia lebih kurang daripada bahaya khamar. Artinya bahaya judi tidak lebih kurang dari bahaya khamar, itu sama. Dianya khamar, dianya judi akan mewariskan permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, bainal laibin, antara orang yang main, wa yasuddu an zikrillah, menghalang ia dari mengingat Allah, wa anis salati, dari salat, wa yufsidul mujtami', dan merusak ia akan masyarakat, bita'widin nas, dengan membiasakan manusia atas menganggur dan malas. Jadi masyarakat yang sudah tertimpa penyakit judi itu akan terbiasa nganggur dan malas dengan menunggu keuntungan, biduni kaddin wala ta'abin, tanpa susah dan tanpa capek. Ini ciri-ciri masyarakat yang sudah hobi judi, hidup dengan khayalan tapi malas. Sedang duduk ceritanya Pajero. Nah, sambil duduk dia menghayal fortuna, tapi sambil rokok dan ngopi, sambil mendengar informasi keluar nomornya atau enggak. Saya masang tadi malam keluar nomor, nggak keluar. Kemudian mulai bertanya sama orang-orang gila. Lalu lihat informasi mobil yang jatuh. Kalau ada mobil jatuh, buru-buru lihat plat nomor. Nah, kemudian mulai mentakwilkan mimpi. Nanya, ada mimpi tadi malam nggak? Oh, mimpi saya. Apa mimpi antum? Bukan antum. Dia
saya nggak pakai helm. Apa mimpi kamu? Saya berhenti di Etihad, mau ke Solo, naik mobil jasa Mundo. Berapa plat nomornya? 007. Kasih ya. 007. Besok keluar nomor 700. Plat nomornya 007. Besok dia punya trik, berarti harus dibalik-balik nomornya. Asal nomor yang ini dibalik lagi, diacak lagi. Nah, menang dia. Tapi cuma satu nomor. Astaga. Coba kalau 2 nomor. Coba 3 nomor. Hidup dengan penuh hayalan. Pernah antum hidup di masyarakat ini? Korban buntut namanya? Buntut? Pernah Irfan? Hidup di masyarakat korban buntut? Saya pernah hidup di zaman itu. Melihat anak-anak muda, bukan anak muda ya, orang-orang pengangguran, itu cerita nomor setiap hari. Bertanya sama orang gila, lihat kecelakaan-kecelakaan yang bernomor. Menanyakan mimpi-mimpi. Mimpi tadi malam kebakar kedai orang. Berapa nomornya? Pasti dia tanya nomor. Nah, ini asbab apa? Asbab daripada perjudian akan melahirkan masyarakat hayalan tinggi tapi pemalas, dengan menunggu laba yang tidak ada capek dan merusak keluarga dan menghancurkan rumah tangga. Fakam min usratin tasarradat, berapa banyak keluarga yang hancur, tahattamat, lebur, waftakara, menjadi miskin. Ba'da angkana, setelah bahwa ada ya keluarga, ta'isu, itu hidup baina ahdanis sarwa. Ahdan di tengah kemewahan, afdanis sarwa, di tengah kemewahan, wal ghina, dan kekayaan, dengan sebab berjudi, arbabiha, kepalanya keluarga atau anggotanya keluarga. Fakana fi zalika dimari wal halak, adalah pada demikian itu kebinasaan dan kehancuran bagi demikian keluarga al-manqubah. Manqubah, ya Allah. Yang terdampak mangkubah, maka
adalah demikian kehancuran dan kebinasaan bagi demikian keluarga yang terdampak, mangkubah, yang ditimpa. Kama intal amru bil kathir, sebagaimana berakhir urusan dengan mayoritas minal la'ibin, dari orang-orang yang bermain judi, ila qatli anfusihim bil intihar, membunuh diri mereka dengan intihar. Intihar itu mencekik leher atau bunuh diri. Intihar, bunuh diri, sehingga mereka membunuh, sehingga adalah akhir mayoritas dari orang yang main judi membunuh diri mereka dengan cara menghabisi diri sendiri, hanya dia gantung diri. Ada juga yang gara-gara judi dia bunuh seluruh keluarganya. Ada juga suaminya yang berjudi, istrinya yang bunuh diri sama 2 anaknya. Itu yang kejadian di Bandung. Diracuni kedua anaknya, dia bunuh racun, dia minum racun itu. Kenapa? Sudah pening lihat suami mabuk judi online. Apalagi sempat dijual cincin kawin gara-gara. Harapan kembali untung, atau minimal rela dengan kehidupan hina, atau akan berakhir dengan rela menerima aisyatiz dzulli wal muhanah, kehidupan yang rendah serta hina. Kemarin jadi juragan, akhirnya jadi tukang sapu, bangkrut, dijual semuanya, ditinggalkan oleh anak istri. Jadilah dia pengangguran, bahkan menjadi tukang sapu setelah kalah main judi, jadi judi. Wala tazalul ayyam, dan senantiasalah hari demi hari tazharu, nampak daripada bahaya khamar dan judi, ma lam yakun ma'rufan min qabl, sesuatu yang tidak pernah dikenali sebelumnya. Apalagi di zaman kita, nampak sekali bahaya judi yang tidak pernah kita dengar sebelumnya. Tidak pernah kita dengar ada seorang ibu berani bunuh anaknya. Tidak pernah dengar. Anak bayi berani dia bunuh. Nah, hari ini kita dengar. Asbab apa? Suami kecanduan khamar, sabu, dan judi. Fayatajalla lana, maka nampak jelas bagi kita benar penegasan Al-Qur'anul Karim. Innama yuridus syaitanu, hanya saja menginginkan oleh syaitan, ayyuki'a bainakumul adawata wal baghdha, bahwa menjatuhkan, melakukan di tengah-tengah kalian permusuhan dan kebencian pada khamar dan judi, dan menghalang kalian dari mengingat Allah dan salat. Fala antum muntahun, apakah kalian bersedia berhenti? Nah, ini penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari ini judi tampil dengan berbagai macam gaya. Nah, tampil dengan keuntungan-keuntungan yang menggiurkan. Di si bandar-bandar itu, dia pilih orang miskin yang ikut judi, dibuat dia menang sekali. Akhirnya menjadi cerita. Misalnya ada satu orang santri menjudi, beli dia motor RX, NMAX. Nah,
itu saya rasa 15 orang akan mencoba. Lalu dia cerita sama kawan, mana dapat handbag? Bisa tahu orang ya. Main apa itu? Tunjukin saya. Oh, di install juga mainan. Dia satu orang dibuat menang untuk mencari yang lain. Dia akan dipelajari siapa yang akan dimenangkan. Dia nggak akan menangkan orang pelosok yang tidak terkenal di media sosial. Dia akan menangkan orang yang dikenal, sehingga banyak yang ikuti. Nah, itu namanya bandar judi. Jadi sudah banyak pengakuan-pengakuan yang dibawa oleh mantan-mantan bandar. Apa kata mereka? Tidak ada bandar yang rugi. Yang namanya bandar nggak ada yang rugi. Yang rugi itu pemain. Mereka dikasih harapan dan dikasih kemanisan untuk bisa mengorbankan sebanyak-banyaknya. Kayak yang judi. Ada soal, pertanyaan, langsung dibaca lanjut. Tafadhol. Pembelian haram. Alasannya permainan yang tidak ada manfaat, tidak melatih otot, tidak melatih otak. Permainan yang boleh itu adalah fungsinya ke otot sama otak. Ada otak situ? Otak ada. Apa itu? Hah? Ada namanya bola kecil, ada namanya bola besar. Jadi antum sampai sekarang belum bisa membedakan bola kecil bola besar. Kalau dia miliar dulu baru bisa paham. Enggak, cara memasukkannya kan pakai otak, misalnya dipantulkan masuk. Kemudian ketika orang ahli dalam main biliar, apa positifnya di tengah masyarakat? Hah? Bisa dia mengatasi banjir? Atau dia mantap memasang batu bata? Jadi sejak dia jago membiliar itu pasang batu bata nggak pakai tali lagi, lurus saja. Ada sering menenun. Atau dia pandai menembak burung setelah membiliar karena sering menenun. Ada kan? Nah, itu berarti nggak ada gunanya. Semuanya? Ini hubungan dengan BPJS Kebayang. Ada orang, kan ada yang lebih saya, tapi untuk kadang kalau BPJS nggak boleh udah lama nggak pakai, akhirnya dimasukkan sama mereka. Jadi ketika perlu nggak bisa lagi, karena darurat pasal pakai untuk saya. Makanya mau daftar sekarang, nanti keluarnya tahun depan. Maka harus pakai Ya, BPJS berbayar itu sama dengan judi. Kalau nggak begitu, kalau sakit itu mahal. Nah, dalam kondisi tertentu berarti ada darurat. Yang jelas hukumnya sama dengan judi. Ada kondisi tertentu, tentu orang masuk kategori darurat untuk menjudi. Artinya banyak pertimbangan yang sehingga dia darurat untuk melakukan hal tersebut. Itu tidak akan pernah merubah hukum BPJS. Jadi alasan individu itu bisa saja dia boleh melakukan hal tersebut dengan alasan darurat. Nah, tapi itu tidak merubah hukum BPJS. Hukumnya tetap haram. Apa hukumnya utang PPN? Haram. Nggak ada tempat berutang dia, cuma satu-satunya bank. Kalau dia nggak berutang akan terancam nyawanya. Apa hukum dia berutang? Boleh.
Tapi bolehnya dia apa merubah hukum utang BPN? Tidak. Nah, begitulah kira-kira. Jadi BPJS berbayar hukumnya haram sama dengan riba. Kalau ada keluarga terpaksa melakukan hal tersebut, salah satu caranya cuma dengan demikian, tidak punya kemampuan dan sebagainya, itu berarti bagi individu tersebut hukumnya darurat. Jadi beda darurat sama ini. Nah, hai, Abu. Hukum nanam saham tadi itu haram. Ya, itu mirip dengan mengundi nasi. Kalau kayak jual beli emas kan, kalau harga emas naik baru dia jual. Itu boleh, karena kita beli fisik. Kita sama nanam saham. Saham tuh nggak jelas apa yang dikasih. Masukkan uang, beli saham sekian, apa yang sedang dijual oleh orang itu kita nggak tahu. Jadi sama dengan menjamin uang, naik ambil lagi, turun kita beli, naik lagi. Nggak jelas apa usahanya. Kalau emas beda. Sekarang kita tahu agak emas turun, kita beli emas 5 kilo. Nah, 3 tahun lagi naik agak emas, kita jual, dapat uang banyak. Itu boleh, karena ada fisiknya jelas. Itu nggak ada yang bahaya di sana. Emas di tangan kita. Terus saham itu mati internet, mana mencari? Hah? Ya, insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.